Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, anak-anakku sekalian, mahasiswa semuanya, alhamdulillah kita semua dapat melanjutkan aktivitas perkuliahan ya meskipun dengan kondisi yang berbeda-beda. Saat ini saya masih berada di rumah sakit tanggal 10 November ya, hari bertepatan dengan Hari Pahlawan. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada para pahlawan kita yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Marilah kita berdoa sejenak, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baiklah, langsung saja. Ada persamaan di antara keempat definisi tersebut dan juga ada perbedaan di antara empat definisi tersebut. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis sinonimnya adalah bisa khobar, jadid. Maaf tadi saya fokus kepada panggilan, saya takutnya panggilan pasien itu adalah saya, semoga bukan ya. Selanjutnya khobar itu sinonimnya adalah bisa jadid atau baru. Hadis ya, saya gagal fokus. Hadis ini sinonimnya adalah bisa jadid atau baru, kemudian khobar bisa juga atorik atau jalan. Nah, hadis secara definisi secara luas adalah ma'udifa ilan nabihi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au sifatan. Jadi hadis ini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sandarannya itu berupa ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, dan juga sifat-sifat beliau. Jadi di sini dikatakan ma'udifa, sesuatu yang disandarkan. Ini mungkin yang menjadi titik tekannya adalah ma'udifa, sesuatu yang disandarkan. Ini nanti untuk membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, hadis ini memang segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ucapannya itu yang diucapkan Nabi, kemudian tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan Nabi, ataupun ketetapan. Ketetapan ini adalah misalkan seorang sahabat ini sedang melaksanakan sesuatu, kemudian Nabi membenarkan sesuatu tersebut, maka ini disebut ketetapan Nabi, takriron. Ataupun sifatnya ini adalah tentunya sifatnya Nabi. Jadi misalkan sifat dermawan Nabi, kemudian sifat arif beliau, dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Nah, sedangkan sunnah di sini lebih definisi atau bahasanya ini adalah sirotin atau sirotan. Jadi perjalanan. Jadi sunnah ini adalah perjalanan secara bahasa, bisa disebut perjalanan juga. Nah, sunnah untuk arti definisi secara luas atau secara terminologi adalah ma'usiro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khuluqiyatin au sirotin qabla au ba'da ba'sahu. Jadi sesuatu yang menjadi benang merah adalah
ma'uthiro, sesuatu yang bersumber, satu yang bersumber pada diri Nabi, baik bersumbernya itu melalui ucapan, melalui perbuatan, ketetapan, sifat beliau, watak beliau, perjalanan beliau, baik yang dilakukan setelah kenabian ataupun sebelum kenabian. Ini adalah titik tekan yang kedua, setelah kenabian ataupun sebelum kenabian. Ini namanya sunnah. Nah, kita bandingkan antara yang ma'udhifa dengan ma'uthiro. Nah, kalau ma'uthiro ini adalah yang bersumber dari Nabi. Jadi bersatu yang bersumber itu kan memang ada pada diri Nabi, bersumber pada dalam diri Nabi itu. Nah, kalau ma'udhifa itu disandarkan, sandarannya itu kepada Nabi. Sandaran sandaran hadis atau sandaran sunnah ini kepada Nabi. Jadi itu adalah perbedaan ma'udhifa, salah satu perbedaan ma'udhifa sama ma'uthiro. Nah, di sini dapat dari pengertian di sini, pengertian sunnah berarti ada sesuatu yang bersumber memang dari dalam Nabi sendiri. Nah, ini baik Nabi sebelum diutus ataupun setelah diutus menjadi Nabi. Jadi perkataan beliau, tindak lampah beliau atau perbuatan beliau, ketetapan beliau juga, sifat-sifat beliau. Jadi sebelum menjadi Nabi ini sudah bisa dikatakan sunnah. Kebiasaan beliau juga, kebiasaannya itu misalkan tidurnya bagaimana beliau, terus kemudian kebiasaan sholat lailatul qiyamul lail itu bagaimana, itu adalah sunnah. Nah, ketika kita membandingkan, ketika kita membedakan, jangan sampai kita itu tidak bisa ya membandingkan antara sunnah dan hadis. Jadi kita harus bisa, jangan kita hadis dan sunnah itu sama. Ya memang sama, tetapi ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Baiklah, kita jangan sampai kita misalkan kok mengajarkan kepada seseorang hadis sama sunnah itu sama secara total, tidak. Tetapi kalau secara umum ya memang sama, bisa diartikan sama, hadis dan sunnah itu bisa diartikan sama. Tetapi kita kalau mendetail itu tidak bisa, karena berbeda antara hadis dan sunnah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi apa perbedaan hadis dan apa perbedaan sunnah. Yang pertama, sunnah ini adalah sesuatu yang memang disandarkan kepada Nabi. Hadis dulu ya. Hadis ini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ini ciri-ciri hadis perbedaannya. Hadis ini adalah sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh Nabi kemudian dicatat oleh para sahabat. Jadi berupa catatan, dicatat oleh para sahabat. Kemudian hadis ini meskipun berbeda-beda, terkadang hadis juga qabla au ba'da bi'sahu. Tetapi kalau saya pribadi dari referensi-referensi yang ada yang saya baca, itu mayoritas menurut saya sendiri ya, ini adalah ba'da bi'sahu. Ba'da bi'sahu ini adalah setelah kenabian. Nah, setelah kenabian maka ini disebut hadis. Jadi itu. Ya meskipun ada beberapa referensi yang mengatakan ya meskipun sebelum ataupun sudah Nabi, tetapi dari beberapa referensi yang saya baca memang sangat banyak sekali ya. Ini maksudnya banyak perbedaan, bukan banyak saya bacanya, banyak perbedaan sekali. Jadi memang mayoritas menurut saya ini kalau hadis ini memang ba'da bi'sahu, setelah kenabian. Kalau sunnah ini qabla au ba'sa, sebelum ataupun setelah kenabian. Nah, makanya hadis perbedaannya ciri khasnya adalah sesuatu yang dilakukan Nabi, perkataan, ucapan, ketetapan setelah kenabian. Itu perbedaannya lagi. Kemudian selanjutnya adalah hadis ini apalagi itu saja, tiga dulu saja. Kemudian kita mengarah kepada sunnah.
Sunnah perbedaannya dengan hadis adalah sunnah ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Ma'uthiro anin Nabi, yaitu sesuatu yang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Nah, bersumber itu kan bisa sifatnya Nabi, kemudian karakter Nabi, watak Nabi, kemudian perangai Nabi, au khuluqiyatin. Khuluqiyah itu adalah apa ya? Budi pekerti Nabi. Kemudian sifatin khuluqiyatin itu watak. Kemudian ada lagi dari paras beliau, misalkan Nabi misalkan berjenggot, kemudian Nabi misalkan berkumis. Nah, ini juga menjadi sunnah. Nah, ketika Nabi berjenggot, maka kita disunahkan untuk berjenggot. Tetapi maksudnya ya bukan kok berjenggot itu kemudian diwajibkan harus berjenggot, tidak, hanya sunnah saja. Kemudian berkumis juga seperti itu. Nah, adalah sunnah, itu sesuatu yang bersumber dari Nabi. Yang kedua adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi. Jadi sunnah itu kebiasaan. Kalau hadis kan mungkin tambahan lagi adalah hanya 1 atau 2 kali pengucapan. Jadi 1 atau 2 kali pengucapan saja. Mungkin bahkan 1 saja pengucapan, ini sudah dikatakan hadis. Tetapi kalau sunnah ini kebiasaan beliau. Ya misalkan apa ya, mungkin siwakan, contohnya siwakan, kemudian qiyamul lail, puasa sunnah Senin Kemis, cara berpakaian Nabi. Nah, mungkin itu ya kebiasaan Nabi dalam keseharian, cara tidur beliau, cara makan beliau, dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaannya dilakukan oleh Nabi dalam beribadah atau dalam keseharian beliau, itu adalah sunnah. Kemudian yang perbedaan selanjutnya adalah dilakukan baik setelah kenabian ataupun sebelum kenabian. Jadi itu. Jadi satu segala yang bersumber dari Nabi, kebiasaan Nabi dilakukan setelah atau sebelum kenabian. Itu adalah perbedaan antara sunnah dan hadis. Kalau persamaannya adalah mudah, persamaannya adalah sumber tersebut sama-sama berasal dari Nabi. Jadi sumber sumber hukumnya ini sama-sama berasal dari Nabi. Jadi memang disandarkan kepada Nabi, tidak yang lain. Itu adalah persamaannya. Kemudian selanjutnya khobar itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Ini adalah khobar. Jadi khobar itu penyandarannya itu tidak hanya kepada Nabi saja, dan juga para sahabat. Nah, ini disebut khobar. Kalau asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi Nabi tidak ikut di dalamnya. Ini adalah asar. Ya meskipun ada beberapa ulama yang menyebutkan Nabi juga ikut di dalamnya. Nabi juga ikut di dalam asar tersebut. Tapi untuk ahli hadis ini berpendapat bahwa asar itu hanya yang menjadi subjeknya ini adalah sahabat dan juga tabi'in saja. Yang lain ini tidak. Nah, persamaannya adalah dari khobar dan asar. Persamaannya yang paling jelas adalah bahwasanya ucapan atau tindakan ini dilakukan oleh para sahabat. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah kalau dalam khobar ini Nabi juga ikut di dalamnya, di dalam sumber, tetapi kalau asar ini tidak masuk di dalam sumbernya. Ya contoh asar itu ya contohnya ya perkataan tabi'in ataupun perkataan sahabat, perkataannya Sayyidina Ali, perkataannya tabi'in Ikrimah dan lain sebagainya, atau Mujahid dan lain sebagainya. Itu namanya adalah asar. Kalau khobar ya perkataannya sahabat, bisa sahabat Ali, bisa sahabat Umar dan lain sebagainya. Mungkin secara enaknya itu ya itu tadi,
Kalau khobar ini perkataannya eh, sahabat, lebih fokus pada sahabat ya, meskipun di dalam juga ada nabi juga, tetapi kalau asar ini perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, untuk kesemuanya, persamaan dari kesemuanya ini adalah sama-sama disandarkan kepada nabi. Jadi sama-sama memang sumbernya itu dari nabi ya, meskipun asar ini tidak ikut disandarkan kepada nabi, tetapi persamaan daripada keempatnya, karena asar ini juga ada yang mengatakan di dalamnya juga ada perkataan nabi, maka kesemuanya ini disimpulkan bahwasanya dari keempat jenis ini persamanya adalah sama-sama bersumber dari nabi, cuman ya kualitasnya berbeda-beda. Kualitas antara hadis dan sunnah itu berbeda-beda. Untuk sebagai dasar hukum secara pasti maka yang diambil yang paling dominan adalah hadis, karena hadis ini setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Kalau untuk kebiasaan sunnah, makanya ada sunnatu Rasulillah, ini adalah sunnah Rasulullah. Artinya apa? Artinya itu adalah memang kebiasaannya Rasul, seperti itu. Tetapi kalau dari sisi kuat dan tidaknya, kuatannya, yang tentunya saya lebih apa ya, saya sendiri menyimpulkan antara sunnah dan hadis, kalau di sisi kekuatan itu ya tentunya ya kuat yang sunnah, karena sunnah itu kan kebiasaan dari Nabi. Tapi untuk dijadikan sebagai landasan hukum, misalkan landasan hukum dalam mengambil istinbat hukum dalam Al-Quran, ini biasanya memang mengambil hadis ya, karena hadis ini kekuatan hukumnya lebih kuat karena beliau melakukannya setelah memang kenabian. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.